Kembali kami bersyukur Tuhan buat penyertaan dan kasih-Mu di sepanjang hidup kami. Bapa di surga, kami juga berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, anak-anak-Mu, untuk kami boleh datang ke rumah-Mu memuji memuliakan Engkau. Kami telah memuji Engkau Tuhan lewat puji-pujian kami. Sebentar lagi Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami, Tuhan memberikan ketenangan hati dan pikiran bagi kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Bapa, hamba yang akan menyampaikan firman-Mu di dalam keterbatasan, biarlah Tuhan yang menyertai, mengurapi. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan di kita hari ini yang terambil di dalam Yesaya 55 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan buat kita semua. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Terkasih dalam nama Yesus Kristus, saya ingin mengawali khotbah ini dengan satu pertanyaan yang sederhana. Apa yang kita cari di hari-hari ini? Apakah itu kedamaian, kebahagiaan, kepastian hidup, atau mungkin jawaban doa-doa yang belum terjawab? Saudaraku yang terkasih, di tengah dunia yang sibuk dan penuh tekanan ini, kita sering merasa kosong. Bahkan meskipun kita berusaha keras untuk mengisi hidup kita dengan berbagai hal. Tapi hari ini firman Tuhan mengundang kita untuk mendengarkan suaranya seperti tema minggu kita hari ini. Untuk itu, karena hanya ketika kita sungguh-sungguh datang untuk mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan menemukan hidup yang sejati. Di ayat 1 dikatakan ini merupakan undangan ilahi yang penuh kasih. Di sini dikatakan, ayo, hai, mari semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Ini berarti Tuhan memanggil setiap orang tanpa memandang status, latar belakang, kondisi rohani untuk datang kepadanya dan menerima kepuasan sejati. Kata haus di sini menggambarkan kerinduan terdalam manusia akan makna kelegaan dan keselamatan. Sedangkan untuk air ini mengartikan atau melambangkan kasih karunia dan firman Allah yang menghidupkan. Yang menariknya lagi, saudara-saudaraku, Tuhan menegaskan bahwa semua ini diberikan secara cuma-cuma, datang beli tanpa uang. Ini menekankan bahwa keselamatan dan pemeliharaan Allah tidak bisa dibeli dengan usaha manusia, tetapi hanya bisa diterima melalui iman. Ayat ini menunjukkan
menunjukkan kasih karunia Tuhan yang universal dan inklusif, serta menggambarkan Allah yang aktif mencari manusia yang haus akan kebenaran dan kehidupan. Di ayat 2 ini merupakan teguran yang lembut namun tajam dari Tuhan. Dikatakan di situ, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Yang artinya di sini Tuhan sedang menunjukkan kesia-siaan hidup manusia yang berusaha mencari kepuasan duniawi tetapi tidak mendapatkan kehidupan yang sejati. Roti di sini melambangkan kebutuhan terdalam umat manusia akan kebenaran dan kepuasan rohani. Namun sayangnya banyak orang justru mengejar hal-hal yang tampak menjanjikan di dunia ini, seperti kekayaan, kesuksesan, atau kenikmatan dunia yang pada akhirnya tidak memuaskan jiwa. Firman ini mengajak kita untuk merenung, apakah hal-hal yang kita kejar sungguh memberikan makna dan damai dalam hidup kita. Kemudian Tuhan memberikan solusi di ayat yang ke-3a, berkata, "Sendekkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup." Yang berarti di sini kunci kehidupan sejati diungkapkan yaitu dengan mendengarkan Tuhan. Mendengar dalam hal ini bukan secara fisik saja, tetapi menunjukkan kepada ketaatan dan tindakan fisik dan kerelaan untuk membuka hati kepada firman Tuhan. Saat manusia sungguh-sungguh mau datang, diam, dan mendengarkan suara Tuhan, maka kehidupan rohani akan tumbuh dan jiwa kita akan dipuaskan. Janji Tuhan ini luar biasa. Seperti siapa yang mendengar, dia akan hidup. Bahkan bukan hanya hidup biasa saja, tetapi hidup yang dipenuhi kasih karunia, arah, dan tujuan yang kekal. Pada bagian akhir di ayat 3b, Tuhan menyatakan, "Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan kamu sesuai dengan kasih setia yang kujanjikan kepada Daud." Yang artinya di sini menunjukkan pada perjanjian Daud yang bersifat kekal, yaitu janji Allah untuk menghadirkan seorang raja dari keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus, yang akan memerintah selamanya di dunia ini. Dengan kata lain, mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan datang kepadanya akan menerima bagian perjanjian keselamatan. Ini bukan hanya janji untuk bangsa Israel saja, tetapi ini janji bagi semua bangsa dan juga kepada kita semua manusia. Karena Allah itu begitu kasih dan setia, dan kasihnya itu kekal, tidak berubah. Di ayat 4 dikatakan dia yang dimaksud di sini adalah Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dia yang akan menjadi saksi tentang kasih dan kebenaran Allah kepada semua bangsa. Sebagai pemimpin dan penguasa, Yesus bukan hanya memerintah dengan kuasa saja, tapi juga memimpin dengan kasih dan kebenaran. Ia menjadi pusat pengharapan bagi umat manusia. Melalui dia, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah akan menjadi mengenal Tuhan dan menerima hidup yang sejati. Ini yang membawa hidup bagi kita, bukan hanya sebagai individu, tetapi juga menempatkan kita dalam rencana besar Allah untuk menjangkau dunia. Di bagian akhir di ayat 5,
Di sini Allah menggambarkan ayat ini merupakan ayat yang luar biasa dari hubungan dengan Tuhan. Karena di sini gambaran visi dan pengaruh rohani yang meluas dari umat Allah kepada firman-Nya. Misalnya ketika seseorang atau komunitas hidup mendengarkan firman Tuhan, hidup mereka menjadi terang dan daya tarik rohani bagi orang lain. Dunia akan melihat perbuatan dalam kehidupan orang percaya yang taat dan ingin mengenal sumber kekuatan itu. Ini yang Maha Kudus telah memulihkan engkau. Hidup yang tak tunduk dan taat kepada suara Tuhan akan dimuliakan oleh Tuhan sendiri dan dijadikan alatnya untuk menyatakan kasih dan keselamatannya pada bangsa-bangsa. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak pernah berhenti memanggil kita. Bahkan Dia berkata, "Datanglah kepadaku, marilah kepadaku." Dunia menawarkan banyak hal, tapi hanya Tuhan yang bisa memberi hidup yang sejati. Untuk itu, mari kita periksa hati kita. Apakah kita sudah mendengar suara Tuhan setiap hari? Atau apakah kita sudah haus akan Dia lebih dari dunia ini? Atau apakah hidup kita sudah menjadi berkat bagi orang lain? Kita hanya bisa menjawabnya di dalam hati kita masing-masing. Untuk itu, mari kita merenungkan firman-Nya dan mentaati suaranya, maka kita akan hidup. Dan bukan hanya hidup, tapi hidup yang berkelimpahan dan penuh makna. Amin. Kita berdoa.